Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Safia Febrianti dengan NIM 110-1210-030. Saya berasal dari kelas 3 IKP 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Komunikasi Pemasaran oleh dosen pengampu, yaitu Bapak dosen Tri Okta Sulfa Kimiawan Esikom MM. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Sebutkan dan jelaskan 8 elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik. Berikut jawabannya, yaitu yang pertama ada komunikator, merupakan pihak yang membuat pesan dengan maksud tertentu untuk disampaikan kepada objek pesan atau disebut juga dengan komunikan. Komunikator merupakan pihak yang memiliki maksud tertentu kepada objek agar objek tersebut bergerak sesuai keinginan. Yang kedua ada komunikan, merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan dari komunikator. Komunikator yang baik tidak bisa mengabaikan komunikan yang hendak dia tuju. Walaupun produk yang dijual sama, tetapi apabila komunikan berbeda, maka pesan yang disusun juga mengikuti si komunikan. Ketiga ada pesan, adalah rumusan maksud yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan biasanya terwujud dalam bentuk simbol-simbol bahasa, walaupun tidak menutup kemungkinan diwujudkan dalam bentuk yang lain seperti warna, perilaku, atau lain sebagainya. Yang keempat ada media, adalah sarana yang digunakan agar pesan yang dibuat oleh komunikator dapat disampaikan pada komunikan. Ada banyak media yang dapat dipakai, misalnya internet, gelombang radio, televisi, wifi, dan lainnya. Yang kelima ada hambatan, adalah hal-hal yang dapat mengurangi tingkat penerimaan hambatan pesan pada komunikan. Hambatan patut dipetakan dalam sebuah komunikasi karena berpeluang untuk membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga tujuan dari komunikasi pun tidak tercapai dengan sempurna. Yang keenam ada tujuan. Dalam komunikasi pemasaran dapat dibilang adalah pelanggan mau membeli produk yang diberikan oleh komunikasi pemasaran yang dijual oleh perusahaan. Yang ketujuh ada feedback atau umpan balik, adalah respon yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam komunikasi pemasaran. Yang kedelapan, produk merupakan unsur produk pokok dalam komunikasi pemasaran, karena dalam produk inilah pesan dapat disusun dengan baik. Tanpa mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan bisa membuat pelanggan tertarik membeli produk yang ingin dibeli. Berikut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu IMC atau Integrated Marketing Communication adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Jelaskan definisi IMC menurut American Association of Advertising Agencies. Baik. Definisi IMC menurut American Association of Advertising Agencies adalah sebuah konsep perencanaan yang mendalam dengan cara melakukan evaluasi terhadap peran strategis dari berbagai macam ilmu komunikasi dan mengkombinasikannya untuk menghasilkan keakuratan, konsistensi, dan efek komunikasi secara maksimal melalui integrasi dari pesan-pesan yang terpisah. Paul Smith dalam artikelnya yang berwujud AdMem menyatakan bahwa IMC adalah konsep sederhana yang menyatukan semua bentuk dari komunikasi menjadi satu kesatuan solusi. Pada intinya, IMC mengintegrasikan semua alat promosi sehingga alat tersebut dapat bekerja sama secara harmonis. Konsep dasar dari IMC adalah komunikasi. Dengan komunikasi, IMC berusaha memaksimalkan pesan positif dan meminimalkan pesan negatif suatu brand dengan sasaran menciptakan dan menyokong sebuah brand. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu menurut M. Ghazali Bagus, media komunikasi ialah perantara dalam penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikate yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Sebutkan dan jelaskan 5 teori media komunikasi. Untuk teori yang pertama, yaitu teori semiotik pesan.
Media memiliki daya tarik dari sudut pandang semiotik atas, campuran simbol yang diatur dengan spesial serta kronologis, dalam membuat sebuah pesan, kesan, serta menyampaikan gagasan dalam menunjukkan diri dari arti dari publik. Yang kedua ada teori sosiokultural pesan, yaitu media yang disiapkan di dalam sosialisasi dan kulturalisasi serta menempatkan arti yang dapat menimbulkan suatu argumentasi publik pada media supaya dapat memberi informasi yang berkarakter serta tidak timbulnya sebuah sara. Yang ketiga ada teori sibernetika, yaitu pengaruh dari opini publik dari isi media adalah fenomena yang membuat tertarik atau dapat disebut juga dengan teori spiral ketenangan, yang mendefinisikan bahwa komunikasi interpersonal serta media berjalan bersama di dalam perkembangan opini masyarakat. Yang keempat ada teori sosiopsikologis, teori yang menggabungkan sosial dengan psikologis dari audien yang menikmati suatu media. Kalau status sosial digabungkan di dalam psikologis dari audien bisa dicontoh menjadi suatu konten atau isi acara yang sifatnya segmented atau segmentasi acara. Yang kelima ada teori kritis, yaitu implikasi budaya yang sangat luas. Di dalam separuh teori kritis dibicarakan bahwa banyak ideologi atau paham dari pemilik punya media yang semestinya bisa dikritik oleh publik agar ada keberpihakan di dalam menyampaikan sebuah informasi. Untuk pertanyaan terakhir, konsumen mengambil keputusan membeli barang atau jasa melalui suatu proses tertentu yang terdiri atas 5 tahap menurut Sutojo dan Kleinstuber. Sebutkan dan jelaskan. Baik, untuk yang pertama ada pengenalan kebutuhan atau needs recognition. Proses pengambilan keputusan konsumen membeli produk tertentu, buatan perusahaan tertentu, akan dengan merek dagang tertentu, dimulai sejak mereka merasakan suatu kebutuhan tertentu. Rasa membutuhkan dapat terangsang menjadi dorongan membeli produk apabila mendapat pengaruh dari dalam maupun luar konsumen. Yang kedua ada pencarian alternatif informasi atau alternative search for information. Intensitas upaya konsumen mencari informasi tentang produk yang mereka butuhkan ditentukan oleh berbagai macam sebab, antara lain mendesaknya kebutuhan dan nilai produk yang dibutuhkan. Apabila kebutuhan mendesak, mereka tidak begitu cepat mencari informasi tentang produk yang dibutuhkan. Yang ketiga ada penilaian berbagai macam informasi yang terkumpul atau alternative evaluation. Konsumen menggunakan informasi produk yang berhasil mereka kumpulkan sebagai bahan pertimbangan, menjatuhkan pilihan. Jatuhnya pilihan pada produk dengan merek tertentu juga mengikuti suatu proses. Sebelum dijatuhkan pilihan, konsumen menilai lalu menentukan atributnya yang paling cocok. Yang keempat ada keputusan membeli atau purchase decision. Konsumen membeli produk dengan merek yang menjanjikan paling banyak atribut yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Tetapi seringkali pada saat konsumen akan memutuskan pembelian biasanya muncul faktor-faktor yang menghambat keputusan pembelian. Yang kelima ada evaluasi setelah pembelian atau post-purchase evaluation. Evaluasi konsumen pasca pembelian mempunyai arti penting bagi produsen. Pengalaman konsumen mengkonsumsi produk atau positif atau negatif mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan membeli lagi produk yang sama pada saat mereka membutuhkan lagi kesediaan membeli kembali. Produk merupakan salah satu sarana yang diperlukan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.